materi mengenai limit di tak hingga dan limit tak berhingga, kita harus memahami dulu apa itu tak terhingga. Nah, pasti kita telah mengenal lambang dari tak hingga maupun negatif tak hingga, di mana lambang ini sering kita temukan pada suatu interval tertentu. Jadi kita misalkan di sini dalam interval terbuka dari 3 hingga tak hingga itu merupakan bentuk untuk menyatakan semua bilangan real yang nilainya lebih besar daripada 3. Jadi, tak hingga ini bukan merupakan sebuah bilangan. Next. Submateri yang pertama mengenai limit tak berhingga. Nah, kita amati pada gambar 1 ini mengenai grafik fungsi Gx sama dengan X per 1 plus X pangkat 2. Dari gambar ini bisa ditimbulkan pertanyaan apa yang akan terjadi pada fungsi Gx ketika X itu akan menjadi semakin besar. Nah, dalam lambang itu kita bisa nyatakan dalam limit X mendekati tak hingga dari fungsi Gx. Nah, dalam simbol X mendekati tak hingga ini, kita itu tidak menyatakan bahwa pada suatu tempat yang jauh ke kanan pada sumbu X itu terdapat sebuah bilangan yang nilainya lebih besar daripada semua bilangan yang akan didekati oleh X. Tetapi X mendekati tak hingga ini memiliki arti bahwa X itu akan menjadi semakin membesar tanpa batas jauh ke kanan, ke arah sumbu X positif. Kemudian kita amati dalam tabel pada gambar 2 ini, yang memuat nilai X dan nilai fungsi Gx sama dengan X ditambah 1, X per 1 ditambah X pangkat 2. Di mana kita mengambil sampel bahwa nilai X-nya itu X sama dengan 10, kita mensubstitusikan nilai X pada fungsi Gx, akan dihasilkan nilai 0,099. Begitu pula ketika X sama dengan 100, maka nilai fungsi Gx-nya itu sama dengan 0,010. Selanjutnya, X yang lebih besar dari 100, yaitu 1000, nilai Gx-nya menjadi 0,001, dan 10.000, kita substitusikan nilai X sama dengan 10.000, maka nilai fungsi Gx-nya sama dengan 0,001. Nah, dari tabel ini, kita amati bahwa semakin besar nilai X, maka nilai fungsi Gx akan semakin kecil dan mendekati 0, ya kan? Kemudian, dari pernyataan itu bisa kita tuliskan bahwa limit X mendekati tak hingga dari fungsi X per 1 ditambah X pangkat 2 itu sama dengan 0. Begitu pula ketika kita mensubstitusikan nilai X ke arah sumbu negatif, X negatif ya, jadi semisal nilai X sama dengan negatif 10, maka nilai fungsi Gx akan sama dengan negatif 0,99. Kemudian sama halnya dengan X sama dengan negatif 10.000, maka nilai Gx-nya sama dengan negatif 0,0001. Nah, dari situ kita amati bahwa semakin kecil nilai X yang akan mengarah pada sumbu X negatif tanpa batas akan menghasilkan nilai Gx yang akan semakin besar dan mendekati 0. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa limit X mendekati negatif tak hingga dari fungsi Gx sama dengan X per 1 ditambah X pangkat 2 itu akan bernilai sama dengan 0. Next. Baik, mengenai definisi presisi limit ketika X mendekati tak hingga ataupun X mendekati negatif tak hingga. Untuk yang pertama, mengenai definisi limit ketika X mendekati tak hingga. Dimisalkan F terdefinisi pada semua bilangan real yang nilainya lebih besar dari C untuk semua bilangan C. Nah, kita katakan bahwa limit X mendekati tak hingga dari fungsi fx itu nilainya sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0, terdapat sebuah bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa, sehingga M ini nilainya juga lebih besar dari 0. Maka nilai mutlak dari fx dikurang L itu nilainya kurang dari epsilon, asalkan nilai X itu lebih dari M.
Nah, untuk memperjelasnya lagi, kita bisa perhatikan dari grafik ini ya, yang di bawah. Itu ketika M itu berada di sini, maka nilai epsilon itu akan semakin menyempit, lebih kecil gitu. Sedangkan jika M itu berada di sini, maka nilai epsilon itu akan meluas. Maksudnya lebih besar dari yang ini gitu. Jadi nilai M ini akan bergantung pada satu nilai epsilon itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua mengenai definisi limit ketika X mendekati negatif tak hingga. Misalkan F itu terdefinisi pada semua bilangan real yang nilainya lebih kecil dari C untuk semua bilangan C. Nah, kita katakan bahwa limit X mendekati negatif tak hingga dari fungsi fx itu nilainya sama dengan L jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa. Jadi M juga lebih dari 0 sehingga X itu kurang nilai mutlak dari fx dikurang L itu akan kurang dari epsilon jika X kurang dari M. Next. Nah, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Perlihatkan bahwa jika K sebuah bilangan bulat positif, maka limit X mendekati tak hingga dari fungsi 1 per X pangkat K itu sama dengan 0, dan limit X mendekati negatif tak hingga dari fungsi 1 per X pangkat K itu sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, kita bisa menggunakan definisi epsilon delta, tapi harus sesuai dengan definisi yang barusan dijelaskan. Misalkan epsilon itu lebih dari 0, atau ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Kemudian kita melakukan analisis pendahuluan. Setelah melakukan analisis pendahuluan, kita dapatkan nilai M sama dengan akar K dari 1 per epsilon. Kemudian kita memilih M sama dengan akar K dari 1 per epsilon, maka X lebih dari M akan mengimplikasikan bahwa nilai mutlak dari 1 per X pangkat K dikurangkan dengan 0, maka akan menghasilkan 1 per X pangkat K, di mana nilainya kurang dari 1 per M pangkat K, sama dengan epsilon. Nah, begitu pula dengan pernyataan yang kedua, juga serupa. Nilai M-nya itu juga sama dengan akar K dari 1 per epsilon. Next. Baik, contoh soal penerapannya, yaitu carilah limit X mendekati negatif tak hingga dari fungsi 2X pangkat 3 per 1 ditambah X pangkat 3. Penyelesaiannya, kita bisa mengamati pada grafik di gambar 4, di mana terdapat garis asintot ya di situ. Kemudian untuk mencari nilai limit, kita harus membagi pembilang dan penyebutnya dengan X pangkat 3. Di mana yang dari persamaan yang sebelumnya telah didapat limit X mendekati plus minus tak hingga dari fungsi X pangkat K sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan X pangkat 3 itu sebagai X pangkat tertingginya. Jadi K itu sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita bagi limit X mendekati negatif tak hingga, jadi seperti ini. Limit, nggak jelas. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 1 per X pangkat 3. Jadi kita memanfaatkan persamaan yang tadi ditambah X ditambah X pangkat 3 X pangkat 3. Jadi kan nanti bila dibagi itu akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah,
Jadi kita substitusikan nilai limit X mendekati negatif tak hingga 1 per X pangkat 3 tadi itu kan sama dengan 0. Jadi disubstitusikan di sini. Jadi 2 per 0 ditambah 1 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Selanjutnya adalah limit barisan. Jika daerah asal beberapa fungsi merupakan himpunan bilangan asli yang beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka AN di sini merupakan simbol untuk menyatakan suku ke N atau anggota dari AN. Dalam menyatakan seluruh barisan, kita dapat mencontohkan atau mendefinisikan barisan dengan AN sama dengan N per N per 1. Dan kita lihat di sini bahwa jika suku pertama atau A sama dengan 1, maka akan menghasilkan nilai 1 per 2. Dari substitusi tersebut, kita kan dapat menuliskan dari rumus ini, kita akan dapat menuliskan jika A sama dengan 1, maka nilai N itu merupakan 1. Berarti 1 per 1 plus 1. Maka dihasilkan 1 sama dengan 1 per 2. Begitupun untuk suku berikutnya. Seperti contohnya, suku ke-100 atau A100 dengan nilai N merupakan 100, yakni disubstitusikan menjadi 100 per 100 plus 1, maka hasil akhirnya adalah 100 per 101. Dari hasil di atas, itu kan dapat kita lihat bahwa nilai-nilai ini itu mendekati 1, sehingga nampak beralasan bahwa kita mengatakan barisan limit N mendekati tak hingga dari AN sama dengan 1. Next. Selanjutnya, definisi dan contoh limit barisan. Definisi limit barisan. Misal A terdefinisi untuk semua bilangan asli yang lebih besar daripada atau sama dengan suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X mendekati tak hingga dari AN sama dengan L jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari M jika mutlak AN dikurangi L kurang dari epsilon. Contoh soalnya seperti ini. Carilah limit N mendekati tak hingga dari akar N plus 1 per N plus 2. Pertama, kita ubah dulu bentuk akar tersebut menjadi pangkat pecahan seperti ini. Jadi kan dituliskan bahwa limit N mendekati tak hingga dari N plus 1 per N plus 2 pangkat setengah. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa di sini kan variabel pangkat tertingginya itu N. Jadi dapat kita tuliskan limit N mendekati tak hingga. Jadi di sini N per N, karena variabel tertingginya itu N pangkat 1. Jadi kita bagi N semua, N per N plus 1 per N per 1 N per N plus 2 per N. Sehingga didapatkan hasil N per N itu kan 1.
1 per N itu nilainya 0. Maka 1 plus 0 per 1 plus 0 pangkat setengah hasilnya adalah 1. Next. Selanjutnya limit tak hingga dan definisi limit tak hingga. Nah, pada gambar 6 ini terdapat grafik fungsi fx sama dengan 1 per x kurangi 2. Ketika x mendekati 2 dari kanan, grafik fungsi ini semakin naik ke atas menuju plus positif tak hingga. Dan ketika x mendekati 2 dari kiri, grafik fungsi ini semakin ke bawah menuju negatif tak hingga. Jadi, sehingga dapat dituliskan limit x mendekati 2 dari kanan. Jadi dapat dituliskan limit x mendekati 2 dari kanan itu, jadi dapat dituliskan limit x mendekati 2 dari kanan 1 per x kurangi 2 sama dengan positif tak hingga, dan limit x mendekati 2 dari kiri 1 per x kurangi 2 sama dengan negatif tak hingga. Definisi limit tak hingga. Limit x mendekati c dari kanan fx sama dengan tak hingga jika untuk masing-masing bilangan positif n berpadanan delta lebih dari 0 sedemikian rupa, sehingga x kurangi c lebih besar dari 0 dan x kurangi c lebih kecil dari delta, maka fx lebih besar dari m. Dalam perkataan lain, fx dapat dibuat sebesar yang kita inginkan dengan mengambil x cukup dekat tetapi di kanan c. Terdapat definisi yang berpadanan dari Puri, boleh dibesarkan lagi. Apa, Fis? Nggak kedengeran. Boleh dibesarkan. Oh. Nah, jadi terdapat definisi yang berpadanan dari limit x mendekati c dari kanan fx sama dengan negatif tak hingga. Limit x mendekati c dari kiri fx sama dengan tak hingga. Limit x mendekati c dari kiri fx sama dengan negatif tak hingga. Limit x mendekati tak hingga fx sama dengan tak hingga. Limit x mendekati tak hingga fx sama dengan negatif tak hingga. Limit x mendekati negatif tak hingga fx sama dengan tak hingga. Limit x mendekati negatif fx sama dengan negatif tak hingga. Next. Contoh soal, carilah limit x mendekati 1 dari kiri 1 per x kurangi 1 kuadrat dan limit x mendekati 1 dari kanan 1 per x kurangi 1 kuadrat. Penyelesaiannya pada gambar 7 ketika x mendekati 1 dari kanan penyebut tetap positif tetapi menuju 0, sedangkan pembilang adalah 1 untuk x. Jadi hasil bagi 1 per x kurangi 1 kuadrat dapat dibuat sembarang besar dengan cara membatasi x berada dekat tetapi tetap di kanan 1. Secara serupa, x mendekati 1 dari kiri penyebut positif dan dapat dibuat sembarang dekat ke 0. Jadi 1 per x kurangi 1 kuadrat dapat dibuat sembarang besar dengan cara membatasi x berada dekat tetap di kiri 1. Karenanya dapat disimpulkan bahwa limit x mendekati 1 dari kiri 1 per x kurangi 1 kuadrat sama dengan tak hingga dan limit x mendekati limit x mendekati 1 dari kanan 1 per x kurangi 1 kuadrat sama dengan tak hingga. Karena kedua limit itu sama-sama tak hingga, jadi dapat dituliskan bahwa limit x mendekati 1 dari 1 per x kurangi 1 kuadrat sama dengan tak hingga. Yang selanjutnya yaitu kaitan terhadap asimtot. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin jauh menuju tak hingga. Untuk lebih memahami asimtot, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Garis X sama dengan 2 ini merupakan asimtot tegak
dan garis Y sama dengan 0 merupakan asimtot datar. Garis asimtot ini hanya didekati dan tidak akan terpotong oleh kurva. Dan selanjutnya, dapat dijelaskan mengenai asimtot pada limit tak hingga dan di tak hingga seperti berikut. Yang pertama yaitu asimtot tegak. Asimtot tegak ini juga disebut dengan limit tak berhingga. Dia adalah limit tak berhingga. Kenapa kok limit tak berhingga? Karena Y-nya nanti hasilnya sama dengan tak hingga. Jadi limit X mendekati C dari kanan dari fx sama dengan tak hingga. Dan limit X mendekati C dari kiri fx sama dengan tak hingga. Limit X mendekati C dari kanan fx sama dengan minus tak hingga. Limit X mendekati C dari kiri fx sama dengan min tak hingga. Jadi ini sama saja dengan limit X dengan limit X mendekati C dari kanan plus minus tak hingga dan limit X mendekati C dari kiri fx sama dengan plus minus tak hingga. Yang kedua, asimtot datar. Asimtot datar ini limit di tak hingga. Kenapa kok limit di tak hingga? Karena X-nya itu tak hingga. Jadi, limit X mendekati tak hingga, fx sama dengan B. Limit X mendekati negatif tak hingga, fx sama dengan B. Dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh soal pada slide 12 ini. Carilah asimtot tegak dan datar dari grafik Y sama dengan fx jika fx sama dengan 2x per x min 1. Penyelesaiannya, pertama kita mencari asimtot tegak. Asimtot tegak tadi kan limit tak hingga, jadi nanti Y-nya sama dengan tak hingga dan min tak hingga. Jadi limit X 1 mendekati 1 dari kanan. 2x per x min 1 sama dengan, ini yang 1 dari kanan kita substitusikan x-nya, jadi 2 dikali 1, 2, dan x 1 dikurangi 1, sama dengan 2 per 0. Kenapa kok ini 0 plus? Karena kan ini 1 dari kanan, jadi 0 plus, dan hasilnya positif tak hingga. Dan ini limit x mendekati 1 dari kiri, 2x per x min 1, sama dengan 2, kita substitusikan lagi seperti yang di atas tadi. Jadi 2 dikali 1, 2, 1 dari kiri, 1 min dikurangi 1, sama dengan 2 per 0 dari kiri. Kenapa kok dari kiri? Kan karena tadi X-nya itu 1 dari kiri. Jadi hasilnya negatif tak hingga. Yang kedua yaitu asimtot datar. Limit di tak hingga. Nanti jadi X-nya itu tak hingga. Limit X tak hingga 2x per x min 1 sama dengan, ini dibagi dengan pembilang dan penyebutnya dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi 2x per x per x per x dikurangi 1 per x. Kita substitusikan x-nya itu tak hingga. Jadi 2 dikali tak hingga, 2 kali tak hingga per tak hingga per tak hingga min dikurangi 1 per tak hingga. Jadi 2 per tak hingga itu kan 1 per tak hingga itu 0. Jadi 2 per 1 dikurangi 0 sama dengan 2. Untuk limit X mendekati negatif tak hingga, 2x per x dikurangi 1 sama dengan, kita bagi dengan pangkat tertinggi juga seperti yang di atas tadi. 2x per x per x per x min negatif dikurangi 1 per x. Jadi kita substitusikan x-nya itu kan
negatif tak hingga. Jadi kita substitusikan 2 dikali negatif tak hingga per negatif tak hingga per negatif tak hingga per negatif tak hingga dikurangi 1 per negatif tak hingga. Jadi sama dengan 2 per 1 dikurangi 0 sama dengan 2. Dan dapat digambarkan seperti grafik berikut. Jadi dapat kita lihat bahwa pada asimtot tegak ini yaitu dengan X sama dengan 1. Ini didekati dari kanan menuju tak hingga dan didekati dari kiri menuju negatif tak hingga. Dan yang asimtot datarnya ini X sama dengan 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand. Afni, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya, boleh ditunjukkan pada slide 7? Nah, ya, ini kan disebutkan untuk AN sama dengan N per N plus 1. Kemudian hasilnya, kesimpulannya itu kan menghasilkan rumus limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 1. Apakah rumus limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 1 itu berlaku di semua barisan atau hanya berlaku di yang AN sama dengan N per N plus 1? Boleh disertakan contoh soal untuk membuktikan bahwa ini bisa atau tidak bisa digunakan di sembarang barisan. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Baik, baik, pertanyaan bisa dipahami. Iya. Ini sebenarnya di set tidak ada, tapi di buku itu ada. Nah, saya itu belum paham gitu. Di buku itu halaman 79. Yang di buku halaman 9 yang teorema limit utama atau teorema Shaldin-Mutlaka berlaku untuk barisan. Nah, itu maksudnya gimana ya, dan bisa Mohon izin menjawab ya. Iya, silahkan. Sebelumnya, apakah Saudara Afni sudah paham tentang barisan? Iya, sudah. Insya Allah. Iya, jadi semisal gini, ada barisan, di sini N, kemudian N plus 1, kemudian N plus 2, kan berurut gitu ya, namanya barisan, Iya. dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada N-1, di sini juga ada N-2, dan seterusnya. Nah, Iya. dalam ini fungsinya itu AN, ini contohkan N per N plus 1 ya? Iya. Iya. Nah, ini tuh nggak hanya untuk fungsi AN sama dengan N per N plus 1. Jadi berlaku untuk fungsi, semisal sudah yang dicontohkan tadi ya, yang pada soal berikutnya itu, kan ada N plus 1, terus per N plus 2. Mohon maaf, berantakan. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa fungsinya itu angka berikutnya, bilangan berikutnya dibagi dengan bilangan sebelumnya gitu. Mohon maaf kebalik. Bilangan N dibagi dengan bilangan setelahnya gitu. Jadi semisal N itu sama dengan N plus 1, maka dibagi dengan N plus 2. Kemudian seterusnya, jika N itu sama dengan N plus 2,
maka dibagi dengan N plus 3. Jadi gitu, bentuk bentuk fungsinya itu seperti itu, limit barisannya. AN itu sama dengan, jika X itu sama dengan N plus 1, maka AN itu sama dengan N plus 1 dibagi N plus 2, gitu, seterusnya. Jadi nggak hanya berpatokan pada ini saja, gitu. Ada bentuk lainnya, asalkan itu barisan. Apakah sudah dipahami? Jadi berlaku untuk semua. Jadi ini rumusnya bisa berlaku di semua barisan gitu ya? Iya. Iya, betul. Iya, baik, bisa diterima. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Iya, kalau tidak ada, mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk Adila Putri. Minta ditampilkan slide yang terakhir. Ini saya kurang paham mengenai cara mencari asimtot tegak sama datar. Kalau yang datar itu kan dia dibagi X kan, terus menghasilkan 2. Kalau yang tegak kenapa kok nggak dibagi X juga? Mohon maaf, suaranya nggak terlalu... Gimana? Suaranya nggak terlalu dengar. Bisa tolong diulang pertanyaannya? Iya. Dengar ini sekarang. Oke. Mengenai asimtot tegak sama asimtot datar. Nah, kalau asimtot tegak itu tadi kenapa kok mendekati 1, terus asimtot datar mendekati tak hingga? Baik, saya jawab ya. Ya. Tadi pertanyaannya, kenapa kok asimtot tegak itu mendekati 1 dan asimtot datar mendekati tak hingga? Karena itu kan kalau asimtot tegak, X-nya itu ininya kan pembuat 0. Jadi didekati 1 dari kanan dan 1 dari kiri. Agar nggak jadi 0 gitu. Kan ini pembuatnya 0. Maksudnya pembuatnya 0 itu gimana? Tadi kan ini kan X-nya kan, kalau X-nya 1 itu kan otomatis ini hasilnya 0. 1 dikurangi 1, 0. Oke. Jadi limitnya X itu didekati 1 dari kanan dan 1 dari kiri. Dan ini disebut limit tak hingga. Itu karena kan kalau limit tak hingga itu Y-nya nanti hasilnya tak hingga. Oke. Izin menambahkan ya. Kenapa kok bisa X sama dengan 1? Benar yang dikatakan oleh Puri tadi, jadi kita harus membuat penyebutnya itu sama dengan 0, karena ya untuk mencari asimtot itu sendiri, untuk mencari nilai limit X mendekati C dari kanan maupun dari kiri, itu akan sama dengan tak hingga. Seperti itu. Karena di sini kan penyebutnya X min 1, maka ya X itu harus disama dengankan 1 biar penyebutnya 0. Apakah sudah dipahami? Kalau untuk asimtot datarnya itu kenapa? Asimtot datar. Maksudnya gimana? Kan kalau yang asimtot tegak tadi kan biar ininya tak hingga. Nah, kalau asimtot datar kenapa kok X-nya mendekati tak hingga? Iya, jadi untuk asimtot datar itu nanti kan fungsinya itu Y sama dengan B gitu ya. Jadi kita menggunakan konsep limit tak hingga supaya bisa menghasilkan Y sama dengan suatu bilangan B gitu. Dari konsep. Iya. Oke, paham. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk Ega Ayu dipersilakan. Baik, saya izin bertanya pada slide 4. Nah, itu kan
ketika X mendekati tak hingga, M lebih kecil dari X, dan ketika X mendekati negatif tak hingga, M lebih besar dari X. Mengapa kok seperti itu? Bisa minta tolong dijelaskan karena saya kurang paham, dan itu apakah memang aturannya seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Untuk kan gini, tadi sudah dijelaskan bahwa tak hingga itu X itu akan mengarah pada sumbu X positif tanpa batas. Jadi otomatis ketika limit X mendekati tak hingga, maka nilai X itu harus lebih besar dari M. M ini setara dengan delta yang sebelumnya sudah dibahas, bahwa delta dan epsilon itu kan nilainya positif, tapi sangat kecil gitu pada sumbu X gitu. Jadi otomatis nilai X itu harus lebih besar dari M. Begitu pula dengan ketika limit X mendekati negatif tak hingga, maka nilai X itu harus kurang dari M. Biar nilai X itu akan menjauh ke kiri tanpa batas ke sumbu X negatif. Gitu. Secara logikanya seperti itu. Oh, jadi kalau X-nya mendekati tak hingga, yang positif itu agar mendekati ke daerah yang positif, jadi lebih besar dari M gitu ya? Iya, sedangkan M sendiri tuh positif, lebih dari 0 maksudnya. Oh, baik-baik, bisa dipahami. Izin bertanya lagi boleh? Iya, silakan. Slide terakhir tadi, yang contoh soal. Mau memastikan saja kalau X-nya dimasukkan tak hingga itu berarti hasilnya itu 0 gitu ya? Yang 1 per X itu yang bawah. Mau tanya itu kenapa, kan kalau misalnya 1 per tak hingga itu hasilnya 0 itu kenapa? Ya, selalu itu kan itu ya. Bisa dibalik ya enggak sih? Kenapa kok bisa hasilnya 0? Itu tadi yang contoh yang tadi sudah diberikan, bisa ditunjukkan nggak yang slide aku contoh soal tadi? Ke atas, terus ke bawah. Nah, ini. Dari persamaan ini. Bentar, anoletnya belum. Dari persamaan ini sama ini kita manfaatkan untuk yang seterusnya gitu. Yang berikutnya tadi itu kan memanfaatkan ini kan, bentuk limit X mendekati plus minus tak hingga dari fungsi 1 per X pangkat K itu sama dengan 0. Oh, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya untuk Bagus, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya mau bertanya, tapi di slide itu tidak ada. Namun di buku itu ada di halaman 79, teorema limit utama atau teorema 1.3a berlaku untuk barisan. Nah, itu maksudnya gimana ya? Dan sekalian itu contohnya seperti apa? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi, yang dimaksud di buku itu teorema limit utama berlaku untuk barisan. Nah, jadi teorema limit utama atau teorema 1.3a yang berada pada halaman 68 itu juga bisa diterapkan dalam limit barisan. Contohnya, pakai contoh ini ya. Ya. Bentar. Contohnya itu kayak gini. Nah, dari soal ini ya, kan limit n mendekati tak hingga dari akar n plus 1 per n plus 2 sama dengan ini. Kan kita ubah dulu. Akarnya kita hilangkan dulu kan. Nah, setelah dalam bentuk seperti ini,
kita itu bisa menggunakan teorema yang nomor 9. Masih ingat kan? Ya, masih. Jadi dalam bentuk seperti ini. Bentar. Limit n mendekati tak hingga untuk n plus 1 per n plus 2. Nah, ini pakai teorema yang nomor 9. Cara pengerjaan selanjutnya, kita itu bisa pakai teorema yang nomor 7. Jadi itu dipisah. Yang atas itu limit n mendekati hingga untuk n plus 1. Ya Allah, kok menjadi per limit n mendekati tak hingga dari n plus 2. Seperti ini kan? Ini teorema yang nomor 7. Lupa. Ini. Selanjutnya, yaitu menggunakan teorema yang nomor 4. Tulis di sini ya. Limit n Nah, ini kan tadi kan penjelasannya kita bagikan dengan variabel pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini tuh kan n. Di sini variabel pangkat tertingginya kan n. Jadi kita ubah jadi n per n plus limit n mendekati 1 per n per n per mendekati tak hingga plus 2 per n. Nah, ini kan teorema yang nomor 4.
Oh iya, ya udah paham. Jadi teorema limit garisan itu bisa menggunakan teorema 1.3a ya? Iya, jadi itu di teorema 1.3a itu juga bisa diterapkan di limit barisan ini. Gitu. Apakah bisa dipahami? Oh iya, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Bima Eka, dipersilakan. Ya, saya mau tanya yang contoh soal 1. Pertama, itu M-nya kenapa milih yang itu, terus dapat dari mana? Soalnya biasanya dari soal itu nggak diberi. Itu sih. Mungkin bisa dijawab dulu. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini dilewati ya proses analisis pendahuluannya gitu. Nah, bagaimana bisa kita memilih M sama dengan akar K dari 1 per epsilon? Ya, melalui analisis pendahuluan dulu. Jadi semisal gini prosesnya. Bisa ditambahkan slide kosong nggak? Ya kan kalau kita melakukan analisis pendahuluan, kan itu bentuknya berarti ketika X lebih dari M. Oh, ini kan limit. Itu kan tadi yang pertama itu kan limit X mendekati tak hingga ya. Jadi X lebih dari M mengimplikasikan bahwa fungsi fx-nya kan 1 per X pangkat K dikurangkan dengan L-nya 0, maka kurang dari epsilon. Kan seperti ini ya? Kok gitu? Epsilon. Bentar. Kurang dari epsilon. Nah, jadi kita fokus ke ini untuk mencari nilai M-nya. Jadi, kan dari fungsi ini kan berarti 1 per X pangkat K kurang dari 0, nilai mutlak kurang dari epsilon. Nah, gitu ya. Jadi, nilai mutlak dari 1 per X pangkat K itu kurang dari epsilon. Nah, dari nilai mutlak dari 1 per X pangkat K ini kan pasti positif ya, karena nilai mutlak. Berarti bisa didapatkan 1 per X pangkat K sama kurang dari epsilon. Maka jika untuk kita kan berpatokan juga pada bentuk pertidaksamaan seperti ini. Jadi kita dapatkan X pangkat K itu akan bernilai lebih dari 1 per epsilon. Dari sini paham tidak? Paham. Itu yang pasti positif itu kan 1 per X pangkat K-nya bisa aja negatif, di dalamnya mutlak, baru dimutlak. Iya, dari sini kan tadi kan untuk limit X mendekati tak hingga, jadi positif dong. Dan X-nya itu lebih dari M, sedangkan M sendiri pasti positif, jadi ya X positif gitu. Terus kemudian di sini X lebih dari akar K dari 1 per, gimana ini? 1 per epsilon. Maka ini kan sama dengan M. Nah, seperti itu. Untuk yang limit X mendekati negatif tak hingga, caranya juga sama, cuman tanda pertidaksamaannya yang berbeda. Jadi untuk limit X mendekati negatif tak hingga itu X kurang dari M, mengimplikasikan bahwa fungsinya 1 per X pangkat K dikurangkan dengan 0 akan kurang dari epsilon. Nah, M-nya itu sama, pertidaksamaannya. Karena limit X mendekati negatif tak hingga, berarti secara logika kan berarti di sebelah kirinya M kan? Iya tidak?
Iya. Jadi ya otomatis X itu harus kurang dari M. Jadi X juga kurang dari akar K dari 1 per epsilon. Seperti itu. Apakah sudah dipahami? Ya, sudah. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya untuk Fatimah, Leila, silakan. Mau lihat slide-nya yang 11 mungkin. 11 apa? Nah. Oh, itu kan ada asimtot tegak. Apakah semua fungsi itu ada asimtot datanya? Mau tanya itu dulu. Apakah semua fungsi itu punya asimtot datar? Izin menjawab ya. Sepertinya iya. Kalau iya ini yang contoh 5 gimana cari asimtot datarnya? Apa sama dibagi dengan X pangkat yang lebih tinggi? Bisa di Ini kalau dilihat dari grafik ya, asimtot datarnya itu Y sama dengan 0. Iya. Y sama dengan 0. Iya. Kapan kita tahu itu Y sama asimtot datarnya itu Y sama dengan 0? Kan ya, silakan. Kan kalau asimtot datar itu kan X-nya tak hingga. Jadi nanti kita substitusikan yang X-nya tak hingga di sini. Jadi 1 per, ini X-nya diganti tak hingga gitu. Oh, paham mungkin. Ya paham. Oh, Yang enggak. Yang enggak usah dianonet berarti. Boleh dijelasin. Jadi kan nanti 1 per ya nanti ini kan jadi apa? Kayaknya kita
Sepertinya Puri ya, apa? Cekat. Iya, kayaknya terlempar ini. Mungkin Afisha bisa share screen. Sebentar. Minta tolong. Sudah. Oh, iya dah gini. Berarti itu kan kalau tadi itu kan asimtot datar itu kan fx sama dengan fx itu pakai cara yang nanti dibagi dengan x pangkat yang besar. Terus kalau limit berarti itu nyari asimtot datarnya itu dengan cara mensubstitusikan gitu. Kalau izin menjawab ya, kalau yang asimtot datar itu lim X mendekati satunya itu diganti lim X mendekati tak hingga gitu. Jadi penyelesaiannya juga kayak dibagi variabel angka tertinggi gitu. Iya, izin menambahkan. Jadi untuk mencari asimtot datar itu kan kita menggunakan konsep yang limit di tak hingga ya. Jadi yang tadi itu dengan cara membagi variabel pangkat tertingginya. Yang tadi itu limit X mendekati plus minus tak hingga dari fungsi 1 per X pangkat K itu sama dengan 0, itu kita manfaatkan bentuk itu. Iya, berarti tadi itu yang siapa itu yang tadi yang nulis itu kok pakai substitusi? Substitusi apa? X-nya dirubah jadi tak hingga. Oh, mungkin iya. Apa limit pakai caranya substitusi atau dibagi X-nya pangkat tertinggi? Sebenarnya kalau limit X mendekati plus minus tak hingga itu ya kita menggunakan konsep itu tadi yang sama dengan 0. Tapi untuk kita mensubstitusi nilai sebuah nilai C gitu misal, itu limit tak hingga. Dari mengecek nilai limit itu dari limit kanan, limit kirinya itu sama apa tidak gitu. Nah, iya. Bisa diulang. Mau tanya yang slide yang ke bawah kayaknya 11 mungkin. Itu kan ada asimtot tegak. Itu kan limit X mendekati C dari kiri, fx sama dengan tak hingga. Itu kapan ya? Saat kapan? Sama limit X mendekati C dari kanan, fx sama dengan min tak hingga. Gimana, Laila? Suaranya putus-putus dia. Oh, ya. Itu kan tadi yang slide 12 itu kan pakai limit C mendekati dari kanan fx, yaitu tak hingga. Sama ini limit X mendekati C dari kiri itu hasilnya min tak hingga. Itu dari slide 11 kan ada limit C mendekati dari kiri itu hasilnya tak hingga dan limit C dari kanan fx limit C dari kanan fx itu sama dengan min tak hingga. Itu saat kapan ya? Tergantung pada fungsinya. Ya. Jadi di sini gambar 6 ini kan menunjukkan bahwa nanti nilai limitnya itu akan mendekati X. Sebentar. Netnya nggak keluar. Limit X
mendekati tak hingga, ini akan ke sana ya arahnya. Ini juga mendekati arahnya akan ke negatif tak hingga. Nah, beda halnya dengan contoh soal yang ada gambar 7-nya, kalau nggak salah bisa ditunjukkan. Yang contoh soal 5. Nah, ini kan mendekati tak hingga, yang dari kanan maupun dari kiri mendekati tak hingga. Jadi beda fungsi ya bisa, kemungkinan bisa beda hasilnya gitu. Oh ya, paham. Terima kasih. Tunggu. Enak aja bilang paham ya. Tunggu. Coba ke atas. Ke atas itu bukan tak hingga ya. Coba. Kalau dari kanan ke kiri, dia lihat grafiknya dari kanan ke kiri ya. Nah, lihat dia mendekati mana sih? Coba dari kanan coba, dari kanan. Dari grafik Mbak Alfi itu tadi gambarnya ke atas ya. Ke atas kan? Nah, dia itu mendekati berapa sih? Astagfirullahaladzim. Oh ya, mohon maaf Bapak. Mendekati berapa itu berarti? Nah, ini. Kalau ke atas, dia itu mendekati 1. Ya. Nah, kalau dia turun ke bawah, berarti dia mendekati tak hingga. Ya. Nah, berarti yang tadi juga salah tuh, ya. Oh iya. Iya, terima kasih Bapak. Allah, astagfirullah. Mohon maaf, arek-arek. Berarti, ya, jadi, Bapak, kenapa? Itu berarti kalau hasilnya itu limit X mendekati C negatif itu, jika asimtot datarnya itu 0, X-nya X 0. X sama dengan 0? Iya, mungkin. Enggak, jadi gini, kan saya sempat dulu ya ngomong asimtot. Saya sempat menerangkan kan asimtot itu apa sih? Pernah enggak? Ayo, mesti lupa. Saya pernah sempat ngomong asimtot itu apa? Garis putih. Nah, garis yang didekati tetapi tidak akan pernah dipotong, ya kan? Nah, makanya kan di awal saya tekankan harus tahu dulu asimtot itu apa, dan sekarang dibahas lagi kan asimtot apa, ya. Nah, jadi kalau asimtot ada asimtot tegak, asimtot datar. Nah, kalau tegak berarti dia mendekati sumbu titik X yang garisnya itu vertikal ya, kayak misalnya yang ini. Berarti dia 1 ya. Nah, ini kan mana nih? Oh, salah. Saya nulisnya nah ini. Nah ya, jadi dia mendekatinya ke 1 karena apa? Nah, ini kan mendekati ke sini kan. Nah, karena apa? Grafiknya dia semakin dia ke 1 dia akan naik terus. Dan dia tidak akan pernah dipotong. Garis X sama dengan 1 tidak akan pernah dipotong. Ya. Nah, kemudian kalau yang datar, kan di sini ya. Nah, ya dia ini saya nggak tahu nih apakah dia akan memotong di titik berapa gitu ya. Kita nggak tahu. Makanya kenapa yang untuk mencari limit X mendekati atau asimtot datarnya pasti menggunakan limit X mendekati tak hingga. Gitu. Ya. Begitu. Oke. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Hati-hati ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Jadi Mbak Fatima tanya banyak loh. Benar, enggak apa-apa kritis ya. Jadi enggak apa-apa. Kalau misalkan memang nggak tahu, tanya ya. Ada lagi mungkin? Permisi, mau tanya yang slide 6.
Yang grafiknya itu kan itu kan memotong garis asimtot itu kan. Tolong jelaskan grafiknya itu. Memotong sumber asimtot yang mana? Memotong apa enggak? Itu kan enggak, kita nggak tahu tuh ya. Berhitungan kayaknya, Pak. Nah, coba dicek yang bisa GeoGebra cek. Pakai itu ya, limit X mendekati min tak hingga ya. Tak hingga kan ya, min tak hingga ya. Min tak hingga 2X pangkat berapa itu? Nggak tahu saya, nggak kelihatan. 3. Nah, 3 ya. 3. 3 per 1 plus Ditambah X pangkat 3. nah, tuh coba dicek. Memotong enggak? Kalau misalnya digambar kayak gitu ya mungkin sekilas pokoknya memotong gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gambar beneran, kita zoom gitu ya, nggak tahu sampai zoomnya berapa kali gitu ya. Nah, kita cek menyentuh enggak atau memotong enggak? Ya, enggak. Berhimpitan mungkin, Pak. Hah? Kenapa? Tidak. Enggak. Coba ada yang bisa buka GeoGebra-nya? Coba dicek GeoGebra-nya. Kan kita membuktikan ya. Kan. Nah, kalau tidak terbukti itu rasanya gimana gitu ya, penasaran kan ya. Nah, jadi biar jelas. Ya, coba yang bisa GeoGebra. Bisa GeoGebra terus bisa di-share. Ayo, apa? Nanti waktu mata kuliah PBT, nanti ada PBT namanya, ngerjainnya tuh pembelajaran berbahan teknologi, itu semester, kalau nggak semester 3, semester 4. Nanti saya yang ngajar. Nanti saya suruh kalian membuat media pembelajaran dengan GeoGebra. Jadi paling nggak dari sekarang belajar tentang GeoGebra. Tadi yang belajar ya, Profesor Matematika, Maple, MATLAB, GeoGebra. Kalau misalkan bisa Wingeom, Wingeom sama Cabri, Cabri tinggi. Kalau nanti kalian masuk ke Kris Kompustabil, kalian harus bisa Fluent. Tuh, beberapa software yang bisa kalian pelajari. Ya, nah dari sekarang dipelajari. Ya nanti kalau misalkan ada mata kuliah algoritma nanti pakai Maple MATLAB. Ya, jadi algoritma nanti mata kuliah algoritma belajar Maple MATLAB, kemudian PBT nanti belajar itu tadi GeoGebra, Wingeom, Cabri. Ya, nanti ada mungkin membuat video pembelajaran pakai Camtasia, pakai Filmora, gitu ya. Nah, jadi kalian disuruh membuat video pembelajaran. Nah, gitu ya. Terus kalau misalnya masuk ke Kris, nanti semester 5 kan ada mata kuliah Kris, masuk Kompustabil mungkin. Bukan Krisnya saya ya, Kris saya Manabel. Krisnya Pak Arif ya. Jadi Kompustabil itu ada yang namanya Fluent. Nah, jadi pemodelan matematik. Nah, itu. Jadi alur apa namanya? Kita bisa membuat prediksi gitu ya, aliran udara dan lain-lain menggunakan Fluent. Nah, itu. Biasanya cowok-cowok ya senang. Ya. Oke. Ayo yang bisa GeoGebra. Ayo di-share. Ayo, biasanya Mbak Fatima biasanya. Gak bisa, Pak. Gak tahu, gak nemuin limitnya, Pak. Nemuin limitnya. Yang lain coba, ayo. Mas-masnya mungkin. Yulia mungkin, Pak. Punya GeoGebra juga. Tapi nggak bisa, belum terlatih penggunaannya. Cuma download aja.
Izin Ayo. share screen, Bapak. Boleh, silakan. Ayo. Harus terbiasa ya dari sekarang ya. Mumpung masih semester 1 nih. Ya, jadi sudah mulai belajar.